Ketika itu sudah terjadi, sampai akhirnya klien Anda datang ya ke Ya. Indonesia, Bang, yang dipaparkan bahwa ada total biaya tiket berkali-kali Jakarta, Den Haag, dan sebaliknya total ada 100 juta itu. Sebetulnya ketika klien Anda datang ke Indonesia, apa yang ingin dituntut ke Pak Hashim ini? Nggak ada yang dituntut secara materi, nggak ada yang dituntut. Yang ingin dituntut adalah dia mau melihat bagaimana dia sudah menjadi korban ya, relasi kuasa itu, dia sudah menjadi korban manipulasi, dia pengen do something untuk her dignity. Sesederhana itu. Mhm. Apa yang menjelaskan soal lahirnya surat pernyataan yang dibuat oleh Ya, Pak Hashim ini, Bang? Ada beberapa poin, ada 5. ya. Teradu akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu, membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda sebanyak 30 juta per bulan, dan sebagainya. Bahkan di terakhir ini, Bang, ada kata-kata surat ini dibuat dengan sebenarnya bila tidak dapat dipenuhi, saya bersedia dikenai sanksi moral berupa memperbaiki tindakan yang belum terpenuhi dan membayar denda disepakati bersama 4 miliar. Ya. Kenapa bisa ada perjanjian seperti ini, Bang? Jadi itu kulminasi dari janji kawin itu. Ya, kulminasi dari janji kawin, kemudian Pak Hashim membuat surat itu, ya. Dan surat itu sebenarnya kan abstrak ya, abstrak. Yang konkret hanya misalnya tiket, ya, tiket pesawat, ya, kemudian dan 30 juta. Yang lain misalnya menelpon, mengabari, tidak menikah. Itu sebenarnya bagian dari titik puncak dari janji-janjinya itu. Dan jangan lupa itu yang soal 4 miliar ya itu adalah kalau janji itu tidak dipenuhi. Jadi itu kan dijanjikan mau kawin ya, dijanjikan akan menjadi imam ya setelah itu, dan kemudian titik puncak dari janji itu ya adalah itu surat itu. Dia itu bagian dari metodenya untuk meyakinkan klien saya ini bahwa hubungan ini betul loh. Jadi Gitu. itu inisiatif Pak Hashim membuat surat ini. Ya, itu awalnya dia. Dari dia. Ya, Angka itu muncul juga dari dia, dari Pak Hashim. Angka itu muncul dari dia dan dari diskusi berdua ya. Tapi sebelumnya itu kan secara lisan. Itu informasi secara lisan yang selalu dikatakan bahwa saya akan begini, saya akan begitu. Dan soal apartemen itu tidak pernah terjadi ya. Nah, itu gimana tuh, Bang? Itu tidak pernah. Faktanya yang benar itu gimana? itu tidak pernah terjadi. Faktanya bahwa apartemen itu katanya memang akan mau disediakan kalau mereka jadi berdua. Itu faktanya, dan itu nggak pernah terjadi juga dan nggak pernah diminta juga. Nah, oleh karena itu ketika saya lihat itu saya juga kaget. Makanya pertanyaan pertama saya ke klien saya, ini soal materi apa bukan? Ya, kalau soal materi ya saya nggak mau. Kenapa? Ya. Karena saya kan membawa nama lembaga ya, Ya. Fakultas Hukum UI. Saya nggak mau saya dijadikan alat bargaining aja. Kalau mau begitu ya silakan lakukan sendiri. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak. Dia cuma mau restoring dignity-nya aja, yang dia merasa violated dengan perbuatan ketua KPU. Momen apa yang akhirnya membuat klien Anda yakin saya harus melaporkan ini ke DKPP? Yang artinya kalau dalam hubungan relasi kuasa, ini mencoba melawan kekuasaan, mencoba melawan bos besar yang risikonya itu berat sekali pasti. Jadi momen apa yang membuat klien Anda yakin ini harus dilaporkan ke DKPP? Jadi ups and down ya. Ini ups and down. Dia maju, mundur, menerima, atau pasrah, atau melawan, atau do something ya. Tapi dia itu kemudian datang ke saya. Ya, dia datang ke saya. Tadi saya ceritakan ke dia. Pertama persoalan ini bigger than her. Satu, saya bilang konsekuensinya kalau memang mau melawan, lupakan soal materi. Ini bukan soal materi. Yang kedua, kemungkinan besar ini akan menjadi isu liar ya, seperti hari ini sebenarnya sudah diprediksi akan ada isu liar, opini-opini negatif. Pertama, tanya dulu orang tua siap apa tidak, keluarga-keluarga terdekat ya, itu tanya teman-teman terdekat. Kalau memang sudah siap ya kita go ahead dengan ini. Kenapa? Karena saya tertarik di perkara ini karena ini bigger than her ya. Ini bagaimana saya lihatnya,
seperti ini ya kekuasaan negara dikelola ya. Ini Ya. melawan pimpinan sebuah lembaga negara nih, Bang. Segampang itu ya, misalnya mobil dinas pakai telolet yang mengambil hak orang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Mbak Zilvi Masa pasti masih heran sih, Bang? Kayaknya udah biasa deh di sini negara ini. ya. Mbak Zilvi yang bilang, tapi betul. Saya ingin itu praktik yang- iya, saya ingin exposing itu ke publik. Betul. Itu Bukan bermaksud tujuan menormalisasikan saya, ya. Tapi praktik seperti ini kita sudah sering dengar. Saking sudah sering dengarnya tidak kaget lagi. Tapi bukan berarti menormalisasikan Iya. gitu ya. Memang harus terus kita sounding supaya ya mudah-mudahan ada efek jerah secara sosial. Tapi ya nggak tahu juga bisa ada efek jerah kepada Ya, sosial itu. atau enggak untuk pejabat-pejabat lain Kalau- yang sering menggunakan fasilitas gini. negara nih. Jadi Mbak Zilvi, saya menangani klien ini karena ada 2 pertemuan motivasi. Ya. Motivasinya klien saya adalah dirinya, restoring dignity-nya dia. Motivasi saya mengeksposing Ya. bagaimana kekuasaan di negara ini Ya. dikelola dengan kayak begitu ya mengelolanya. Sesederhana misalnya tadi saya bilang mobil dinasnya yang mengambil jalan hak orang ya ternyata dipakai untuk kepentingan pribadinya yang tidak lebih dari hasrat pribadinya itu bisa mengambil hak orang dengan seenteng itu sampai dipanggil loh. Saya minta dipanggil itu supirnya. Saya dipanggil Sekjen KPU pada waktu itu ya dipanggil Sekjen KPU soal itu. Segitu gampangnya acara-acara misalnya dari acara yang itu Vincent Desta ditumpangi kepentingan pribadi. Belum lagi yang lain lah soal apartemen di Oakwood Kuningan. Bang, jadi inget nih, dulu kan ketua KPU ini, Ya. yang sekarang udah mantan, bilang sendiri, saya sambil waktu itu guyon sih konteksnya, saya ini memang titik-titik dan ahli maksiat. Ini ada nih dalam satu, ingat kan Bang? Iya, yang mau jadi sidang wanita emas kalau nggak Sidang salah. wanita emas. Dia sempat berkelakar kayak gitu. Dia sendiri sudah mengklaim meskipun guyon, dia ahli maksiat. Tapi kalau ngelihat kelakuannya, bukti-bukti chat itu maksiat beneran ya Bang? Iya, Mbak Silvi gimana menurut Mbak Silvi? Menurut DKPP sih iya. Ya, menurut DKPP Saya iya. kalau bukan wartawan sudah pengen rasanya. Tapi maksiat beneran ya Bang? Dan ya setidaknya menurut DKPP iya, ya. Kalau saya maksiat itu kan kata saya nggak tahu definisinya apa, tapi yang pasti itu melanggar etika profesi yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua ini bukan yang pertama kali ternyata tipologi pelanggarannya dengan yang sudah berderet. dengan enggak yang tipologinya nih soal yang Mbak Zilvi bilang maksiat itu kan di Hasna ini juga begitu. Ya, makanya Bang ya. Tapi ada lagi yang belum tuntas ini Bang. Ketika kita melihat kemarin Hasyim Asyari itu konvers, kita pikir mungkin akan menundukkan kepala ya, terlihat mungkin Ya. malu, kemudian minta maaf. Ya. Ada sih kata-kata minta maafnya, tapi yang lebih jadi sorotan itu kata-kata alhamdulillahnya Bang. Alhamdulillah DKPP membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU. Mendengar itu reaksi Bang Aristo dan reaksi Mbak CAT gimana tuh? Saya minum dulu boleh? Minum dulu, kayaknya berat ini. Emang berat. Aduh. Pertanyaannya soalnya tajam-tajam, Mbak.